Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita akan melihat kitab Kidung Agung, pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kalau saudara lihat judul perikopnya, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Makna rohani kita semua tahu bahwa kita Gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya Kristus, dan mempelai laki-laki yang ada di dalam kitab Kidung Agung ini adalah bayang-bayang dari Kristus, sang mempelai pria. Nah, kita gereja Tuhan. Di mata mempelai pria, gereja yang seperti apakah yang cantik? Mempelai wanita seperti apakah yang menyukakan hati dari mempelai pria? Kita akan lihat, saudaraku. Di sini digambarkan di dalam ayat 2, gigi, saudara ya. Jadi bicara tentang gigi ini kan yang dipuji itu kan kondisi fisik dari mempelai wanita. Nah, ini ada makna rohaninya. Dikatakan ayat 2, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tidak beranak tidak ada. Waduh, lucu ya saudaraku ya, menggambarkan akan kecantikan dari kekasihnya dibandingkan dengan kawanan domba ya. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur gitu ya, turun gitu, kawanan domba. Makna rohaninya apa, saudaraku? Karena Alkitab adalah kitab rohani, maka ayat-ayat ini mengandung akan makna rohani. Gigi itu berbicara tentang kemampuan mengunyah makanan, betul ya? Gigi itu untuk mengunyah makanan. Nah, makanan kita tentunya makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Itu orang yang cantik di mata mempelai pria. Kalau pribadi itu orang, umat tebusan masing-masing, tapi secara korporat juga Tuhan merindukan adanya satu gereja yang punya gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan rohani. Nah, makanannya bukan makanan lunak saja, atau kata Rasul Paulus, karena kamu itu masih kanak-kanak, gigimu belum ada, aku kasih susu. Tapi kalau sudah keluar giginya harus berfungsi. Makanan keras bisa dikunyah, bisa dicerna ya melalui akan mulut yang mengunyah makanan itu dengan gigi-giginya. Ya, saudara bisa bandingkan dengan Ibrani 5, yaitu ayat 11 sampai 14 itu kan dikatakan, bacakan ya saudaraku ya. Ibrani 5, 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Jadi penulis Ibrani itu tahu bahwa dia itu ingin menyampaikan akan banyak perkara rohani, tapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Dengar tapi nggak nangkep maknanya, nggak nangkep akan maksud dari apa yang disampaikan. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu. Nah, anak-anak kecil yang belum punya gigi, ya dikasih susu, saudara. Bukan makanan keras. Kalau dikasih makanan keras nggak bisa ngunyah karena belum punya gigi. Nah, kecantikan dari mempelai wanita ini salah satu dinyatakan dengan giginya. Nanti kita akan lihat gigi yang seperti apa, saudaraku.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, jadi kita harus bertumbuh, saudaraku, untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Ini panca indera rohani, saudaraku ya, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, saya akhir-akhir ini banyak membahas tentang ortodoksi, karena saya tahu, saudaraku, banyak mereka-mereka yang belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ada pengajaran yang menarik dari seorang pembicara yang pandai, dan punya talenta berbicara yang menarik, maka terpukaulah banyak orang. Padahal yang diajarkan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, untuk bisa membedakan kita perlu bertumbuh. Dan untuk bertumbuh kita perlu gigi yang mengunyah akan makanan rohani, saudaraku. Bayi-bayi belum bergigi minumnya susu. Namun orang dewasa akan diperlengkapi dengan gigi-gigi yang lengkap, saudaraku, untuk mencerna atau mengunyah makanan yang keras. Nah, makanya dikatakan di situ, saudaraku ya, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Nah, ini menarik, kok dicukur? Wah, itu ya. Dalam Alkitab, saudaraku, bulu domba atau wool, ya wool itu bulu domba, itu melambangkan kedagingan dan semangat alamiah, semangat natural dari manusia. Itu digambarkan sebagai bulu domba. Dalam Perjanjian Lama, kalau saudara amati, imam-imam itu dilarang masuk ruang kudus dengan memakai pakaian yang terbuat dari wool atau dari bulu domba. Tetapi mereka harus memakai kain lenan putih yang adalah gambaran dari kebenaran di dalam Kristus. Nah, kemudian dikatakan gigi seperti domba yang baru saja dicukur. Artinya, kemampuan untuk menerima makanan rohani bukan dengan pemahaman daging, tetapi pemahaman rohani. Bukan dengan semangat, passion yang alamiah, natural, tetapi yang rohani. Ya, jadi itu artinya kenapa sampai dikatakan baru saja dicukur, karena kalau kita memakan makanan rohani dengan pikiran kita yang alamiah, kita bisa salah memahami maksud Tuhan. Tuhan seringkali berkata, kenapa kamu nggak tahu bahasaku gitu, kamu nggak paham bahasaku gitu ya. Itu karena itu, saudaraku. Tuhan bicara tentang hal rohani, nangkapnya itu jasmani melulu, saudaraku. Natural terus. Ya nggak gathok, saudara, nggak bisa bertemu. Ya, kemudian dikatakan, ini menarik ya, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Jadi giginya itu seimbang, saudaraku. Gigi seri ada 2, begitu, kemudian taring ada 2, gerahamnya juga ada kembar-kembar 2, 3 di belakang sini. Itu semua adalah gambaran dari apa? Keteraturan, keseimbangan, ketertiban dalam kita menerima firman Tuhan, mencoba memahami firman Tuhan, tidak kacau. Ada banyak orang yang membaca firman Tuhan, tapi karena dia giginya itu ya, yang alat penerimanya ini tidak seimbang, akhirnya ya jadi ekstrim. Jadi ekstrim, saudaraku. Nah, kalau sudah ekstrim ini bahaya. Orang-orang yang sesat itu awalnya itu hanya ekstrim. Ekstrim itu apa toh?
Dia menekankan satu sisi kebenaran dan tidak mau menerima sisi kebenaran yang lain. Nah, itulah ekstrim, saudaraku, dan itu berbahaya. Itu digambarkan di sini dengan gigi yang tidak kembar, dalam arti tidak seimbang kiri kanannya itu, gitu ya. Jadi selain seimbang juga teratur, tertib, juga dia bisa tidak jomplang begitu di dalam mencoba memahami akan makanan rohani yang diterimanya. Itulah pemahaman dari kecantikan dari mempelai wanita di mata mempelai pria. Salah satunya adalah gigi. Tuhan Yesus memberkati.